Dalam situasi normal, tim yang baru saja mencapai final Piala Asia ini akan mempertahankan kekuatan terbaiknya. Namun yang terjadi di Timnas Futsal Indonesia justru sebaliknya. Setelah menyingkirkan Jepang di semifinal, dan hanya kalah adu penalti di final, pelatih malah tidak membawa beberapa pemain inti di turnamen ini. Tentu saja, ini bukan keputusan biasa. Pertanyaannya, apakah ini bentuk keberanian membangun masa depan? Atau keputusan yang terlalu beresiko di momen yang sepenting ini? Kalau melihat tren performa, Indonesia memang sedang naik. Dalam 2 tahun terakhir, posisi di Asia meningkat. Mampu bersaing di level turnamen besar dan meraih gelar di kawasan ASEAN. Secara struktur, ini menunjukkan satu hal. Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap di futsal Asia Tenggara. Namun justru di fase naik ini, komposisi tim diubah secara signifikan. Di bawah Hector Suto, hanya sebagian kecil pemain dari final Piala Asia yang kembali dibawa. Ini bukan sekadar rotasi, ini keputusan strategis yang secara langsung mempertaruhkan hasil jangka pendek. Menariknya, pendekatan ini tetap menghasilkan progres. Indonesia mampu mencapai final dengan komposisi yang lebih mudah, bahkan melalui beberapa pertandingan tanpa kebobolan. Dari sudut pandang taktik, ini menunjukkan sistem permainan berjalan, organisasi tim cukup disiplin. Namun pertanyaannya belum selesai. Apakah konsistensi ini cukup untuk menghadapi tekanan di babak final? Jika melihat arah kebijakan, langkah ini bukan tanpa dasar. Federasi Futsal Indonesia telah memperpanjang kontrak pelatih hingga 2028. Dalam konteks pembangunan tim nasional, ini sepertinya mengindikasikan tim fokus pada regenerasi dan kontinuitas. Artinya, keputusan hari ini tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari desain jangka panjang. Namun, disinilah letak perdebatan utamanya. Apakah regenerasi harus dilakukan di momen krusial seperti final? Atau seharusnya tetap mengutamakan komposisi yang paling siap untuk menang? Karena dalam olahraga kompetitif, hasil tetap menjadi tolok ukur utama. Jika berhasil, pendekatan ini akan dianggap sebagai langkah visioner. Tapi jika gagal, kritik yang muncul juga bisa sangat besar. Karena publik akan melihatnya sebagai keputusan yang terlalu dini. Dengan kata lain, final ini bukan hanya pertandingan, tapi juga evaluasi terhadap arah pembangunan futsal Indonesia. Jadi, cara melihat pertandingan ini tidak bisa hanya dari skor akhir. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah Indonesia sedang membangun fondasi yang tepat, atau justru mengambil risiko yang belum perlu? Menurut Anda, keputusan ini tepat atau terlalu beresiko? Kita lihat bersama jawabannya di lapangan.